Shalom sahabat JTH Ministry dimanapun Anda berada. Terima kasih sekali untuk mereka-mereka yang sudah mengirimkan komentar-komentarnya dan juga subscribe, like dan share dari apa yang kita bicarakan di beberapa waktu yang lalu. Terima kasih sekali. Hari ini kita akan bertemu lagi dan kita akan bahas karena masih ada pertanyaan-pertanyaan yang juga mengacu pada apa yang kita bahas kemarin. Betul. Yaitu tentang kasih. Jadi kasih itu memang tidak akan pernah berhenti untuk dibicarakan sampai nanti. Namanya juga kasih. Iya. Tapi juga gitu supaya kita juga belajar ya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ya, gitu terus dan seterusnya. Ya. Baiklah, nanti kita akan nyanyi bareng-bareng ketika ada saatnya kita nyanyi. Tapi kita akan buka pertemuan kita dengan kita berdoa. Saya berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kalau kami boleh bertemu pada hari ini untuk kembali men-sharingkan firman Tuhan, itu semuanya bukan karena kuat gagah kami, tetapi karena Engkau mengizinkan kami untuk kami lakukan itu. Berajalah pada kami ya Tuhan, Engkau penuhi kami dengan hikmat marifat-Mu, sehingga apa yang kami bagikan akan benar-benar bisa diterima dengan baik, dan semua yang akan kami bagikan itu bisa menjadikan orang-orang yang belum percaya menjadi percaya. Amin. Dan lebih mengenal kasih itu. Amin. Terima kasih Bapak yang baik. Pakai bibir lidah kami semuanya untuk kami memperkatakan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Oke. Iya. Masih banyak pertanyaan ya kemarin ya. Iya. Betul. Yang kaitannya dengan kasih itu. Gimana Bu? Ya, beberapa hari yang lalu setelah mendengar tentang pembicaraan kita tentang kasih, ternyata ada beberapa orang yang menanyakan langsung. Nah, kasih itu begini. Ya. Tuhan itu kan memang baik. Tuhan itu kasih. Kemurahan Tuhan sangat besar dan tidak terkira. Tuhan itu mengampuni. Ternyata pada saat mereka tahu Tuhan itu sangat-sangat mengampuni anak-anaknya, mereka akhirnya adalah kita melakukan apa yang kita mau aja. Tuhan tahu kok. Tuhan nanti mengampuni. Tuhan mengampuni. Nah, bagaimana itu Pak Jen? Ya, jadi para sahabat sekalian, memang ya mungkin kalau kita menangkap setengah-setengah, maka kita akan, ya namanya manusia. Iya. Selalu apa yang ini memang cocok, ini yang menjadi bagianku. Yang tidak cocok, itu bukan orang lain. Iya. Nah, oleh karena itu kita akan coba membaca firman Tuhan, karena dari sini orang juga mengambil kesimpulan yang tadi, Ibu Happy. Jadi coba kita buka. Mau ini ya, firman Tuhan kali ini menanggapi pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Sekaligus nanti ya bicara soal kasih tadi, semakin kita mendalami, semakin kita mengerti, sehingga itu akan terus menjadi pelajaran, membuat kita belajar akan kasih Tuhan itu yang kita sebelumnya sudah mendengar bahwa kasih itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan itu sendiri. Dan itu ada di dalam kita. Sifat kasih yang dari Tuhan itu ada dalam kita. Bukan karena kita yang membuat itu, tapi karena kita percaya. Karena kalau kita tidak percaya, maka kasih itu ya kasih dunia. Oke, kita buka dari Mazmur 103 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10. Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. 9. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. 10. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Iya, jadi apa yang barusan firman Tuhan yang dibacakan oleh Ibu Happy tadi memang akan menunjukkan bahwa ayat 10-nya itu kan tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Artinya kasih itu ternyata luar biasa.
bahkan sampai menutupi dosa. Lalu dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Enak sekali. Saya suka itu. Saya suka itu. Ambil di situnya. Sampai di situ stop, udah. Ternyata kasih Tuhan itu dahsyat luar biasa dalam hidup kita. Maka kalau begitu sebesar apapun, karena ada juga ayat firman Tuhannya, walaupun dosamu merah seperti kirmizi, akan dibuat putih seperti salju. Walaupun merah seperti kain kesumba, akan dibuat putih seperti bulu domba. Berarti tidak ada yang bisa menyaingi kasih Tuhan. Bahkan dosa sebesar bumi ini pun akan kalah dengan kasih Tuhan. Ya. Makanya jadi kacau balau nanti. Tapi sebelumnya coba kita baca. Karena kita mau pahami begini. Dari yang pertama, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ayat 9-nya bilang apa, Bu? Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Kalau kita baca ini, kok ada yang aneh? Artinya, kok Tuhan bisa mendendam, menuntut dan mendendam. Emang Tuhan kita itu seperti itu? Apa begitu? Berarti kalau sampai Tuhan mendendam, wajar dong kita bisa mendendam. Tuhan aja mendendam kok. Tuhan aja cemburu. Kan dibilang gitu nanti. Tuhan bisa nuntut lagi. Nanti pakai pengacara ya. Supaya kita paham para sahabat JTH Ministry bahwa apa yang dituliskan di dalam Alkitab itu, walaupun kata-katanya itu sepertinya kok jadinya membuat Tuhan itu seperti dipersonifikasi. Itu harus kita pahami bahwa betul digambarkan Tuhan itu seperti ada kata mendendam, tidak selama-lamanya ia mendendam. Ini dituliskan para sahabat supaya kita bisa memahami isi hati Tuhan. Tidak akan pernah mungkin Tuhan itu menyimpan dendam. Bahkan firman-Nya sendiri berkata, kalau dia sudah mengampuni, aku telah melupakan apa yang di belakangmu. Sudah selesai. Nggak diingat-ingat lagi itu. Tapi bagaimana supaya kita begitu memahami? Tentu kita pernah mendendam. Ya. Itulah yang bisa kita rasakan kalau sampai kita membuat Tuhan itu melanggar perintah Tuhan. Di dalam Kejadian ada dikatakan, maka menyesallah Tuhan. Kok Tuhan menyesal? Apakah Tuhan tidak mengetahui bagaimana kesudahan daripada Adam dan Hawa? Ya. Oh, tahu apa yang akan terjadi bagi mereka. Oh, tahu. Tapi kenapa dikatakan maka menyesal? Itu kembali lagi supaya kita bisa memahami. Coba kalau seorang anak udah dididik, udah dibiayai oleh orang tuanya, satu ketika si anak ini durhaka. Tidak bisa diatur, melawan orang tua. Ada kalanya kalau kita dengar orang tua itu sampai berkata, nyesel aku punya anak seperti kamu. Nyesel aku melahirkan kamu. Nyesel aku melahirkan kamu. Begitulah yang bisa kita pahami sebagai manusia. Bagaimana? Oh iya ya. Kalau saya aja sebagai orang tua, kalau saya sampai digitukan sama anak saya sangat merasakan emosi, sakit hati, segala macam yang ada di hati. Itulah yang bisa kita diingatkan. Tapi jangan pernah sekali-sekali berpikir bahwa Tuhan itu pernah akan menyesal, pernah akan menuntut, pernah akan dikatakan mendendam. Tidak sama sekali. Jadi itulah Tuhan yang kita sembah. Dia adalah Tuhan yang sempurna. Tuhan yang digambarkan tadi, penyayang, pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Oh, ini kalau digambarkan lagi sama Raja Daud, karena ini kan Mazmurnya si Daud nih 103, dikatakan setinggi-tingginya langit,
lebih tinggi lagi kasih Tuhanku. Sedalam-dalamnya lautan, lebih dalam kasih Tuhanku. Jadi tidak terhingga. Dari mana bisa ada orang mengukur tingginya langit? Oh, nggak akan pernah bisa. Kalau dalamnya laut juga tidak bisa. Walaupun ada bulatannya, tapi belum pernah ada yang sampai ke dasarnya. Dasar sangat-sangat dasar sampai tembus nanti itu. Bumi ini. Karena bulat kan? Nggak ada. Jadi itulah gambaran luar biasanya. Nah, kita masuk tadi. Lalu kalau begitu besar kasih Tuhan itu, kalau begitu dahsyat kasih Tuhan itu, artinya apapun yang kita lakukan, melanggar dosa sebesar apapun kita, maka pasti kita akan diampuni. Iya, pasti, sangat pasti. Ya. Sangat pasti. Tapi harus ingat para sahabat sekali. Jangan pernah sekali-kali mempermainkan kasih karunia. Ya, betul. Dia memang penuh kasih. Karena itu sifatnya Tuhan. Dia tidak bisa menolak apa yang ada dalam dirinya. Kita bisa aja tidak setia, itu firman Tuhan bilang. Ya. Tapi dia pasti akan selalu setia. Itu adalah Tuhan yang kita sembah. Tapi ada satu hal yang jangan sampai kita lupa. Mempermainkan tidak boleh. Ya, artinya Tuhan punya keadilan. Ya. Kasih itu, kasih Tuhan tidak akan pernah berkesudahan. Iya. Bahkan orang yang menganiaya Tuhan sendiri pun dikasihi oleh Tuhan. Diampuni. Diampuni kalau dia hari ini masuk juga. Ini nggak perlu perjamuan dulu ya? Tidak perlu. Ya, yang kalau seperti kita nggak perlu perjamuan hari ini langsung. Hari ini juga masuk surga. Tapi kalau sudah bicara soal keadilan Tuhan, ini yang harus kita sangat-sangat perhatikan. Itu prerogatif. Ya. Hak prerogatif, betul. Iya. Coba sambil saya coba cari nanti kita akan buka di mananya. Kisah Para Rasul 17 ayat 31. Kisah Rasul 17 ayat 31. Iya. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Suatu hari nanti ia akan mengadili, menghakimi dunia dengan adil. Yohanes 5 ayat 30 berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, kata Tuhan Yesus. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kehendak Bapa. Jadi kita harus ingat, waktu beberapa hari yang lalu kita mendengar tentang kasih itu yang di dalam 1 Yohanes, dikatakan kasih itu dibuktikan Tuhan dengan mengirim anaknya ke dunia untuk menebus dosa. Kayaknya coba bagus sekali kita balik dulu lagi ke sana. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Tuhan. Sebab Tuhan adalah kasih. Iya, barang siapa tidak mengasihi kan, ia tidak mengenal Tuhan, sebab Tuhan adalah kasih. Ayat 9. Dalam hal inilah kasih Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Tuhan telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Jadi kita beroleh hidup, kita dikatakan sudah menjadi hamba kebenaran. Nanti kita akan bahas itu bagus sekali. Bahwa banyak sekali orang berkata,
aku ini orang berdosa. Bahwa tidak ada orang yang benar. Ya. Betul, tidak ada orang benar. Betul, itu ada ayatnya. Tapi ada juga ayat firman Tuhan yang berkata, doa orang yang benar. Ini supaya kita para sahabat sekalian pahami. Bagaimana orang jangan sampai jangan sampai kita terus didikte oleh iblis. Tidak ada yang benar, ya sudah. Sama seperti tadi disampaikan Ibu Happy. Oh iya, kasih Tuhan, ini kita bicara kasih ya. Bahwa kasih Tuhan itu sangat luar biasa. Lebarnya, dalamnya, tingginya. Sehingga pasti akan selalu diampuni segala kesalahan kita. Tapi ingat keadilan Tuhan. Bahwa kalau kita sampai menjadi hamba dosa kembali, maka kita bukan lagi sebagai orang benar, bukan lagi di dalam kasih Tuhan. 2 Tesalonika 1 ayat 5. 2 Tesalonika 1 ayat 5. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Tuhan yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Tuhan, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan. Jadi kelayakan untuk menjadi warga kerajaan sorganya itu adalah hak prerogatif Tuhan. Tapi ingat, walaupun dengan hak prerogatif itu, Tuhan itu tetap adil. Bukan berdasarkan like or dislike. Oh, Bu Tantin rajin melayani, maka walaupun miring-miring sedikit ya nggak apa-apa lah, nggak begitu. Dimaklumi. Oh, Bu Happy banyak sekali bela orang, selalu menang dalam kasus, maka nggak begitu. Penghakiman Tuhan itu bukan adil. Bicara keadilan itu apa namanya? Kalau mencari keadilan, kalau kita di dunia ini, carilah di pengadilan. Padahal belum tentu. Tapi kalau sungguh-sungguh mau mencari keadilan, datanglah kepada Tuhan. Coba Ibrani 6 ayat 10. Sebab Tuhan bukan tidak adil, sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya, oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus, yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Iya. Tetap adil kan? Iya. Bahwa ingat, keadilan Tuhan itu luar biasa. Kasih Tuhan menutupi banyak sekali kesalahan, tapi kalau kita baca Roma 6 ayat 23 bilang, sebab upah dosa ialah maut. Upah dosa itu maut. Itu udah nggak bisa ditawar lagi. Dosa mati. Jadi kalau kita katakan tadi orang ini sudah hidup di dalam kasih, tapi dia mulai berpikir, oh iya kasih Tuhan begitu besar, toh dia akan mengampuni setiap dosa pelanggaran, maka boleh dong. Namanya juga di dunia, siapa yang bisa tahan dengan kondisi yang kayak begini? Iya. Melanggar-langgar. Iya. Itu juga manusia. Makin hari makin luar biasa susah. Kalau jalannya lurus-lurus saja kayaknya nggak ada deh. Nggak untung. Nggak untung. Kalau kiloannya nggak dimainin kayaknya nggak cocok deh. Ya, kalau kita mulai berpikiran begitu, karena kita dengan kemampuan berpikir kita artinya sendiri. Kita tidak paham tentang kasih yang ada dalam hidup kita tadi. Yang sebelumnya kita sudah bahas, kasih itu adalah Tuhan. Kalau itu kita sudah sangat-sangat pahami, maka pasti kita akan tidak pernah lagi bisa berbuat dosa. 1 Yohanes 3 ayat 6. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Iya. Karena kasih itu dia tahu itu adalah Tuhan sendiri. Pasti nggak akan bisa buat dosa lagi. Ada remnya ya dalam ada remnya. Begitu dia mau nimbang, aduh mau curang, aduh di hatinya jangan. Akhirnya, berarti kan mana yang menang tuh? Iya. Nah, jangan ini kan tapi begitu kita ingat iya ya, kasih Tuhan ada padaku.
pasti Tuhan berkati. Kalau dengan timbangan yang benar, timbangan yang curang, Tuhan sangat tidak suka. Lalu, oh ya, kasih benar. Itu pasti akan, karena kasih itu, kita sadar Roh Kudus itu akan terus mengingatkan kita. Betul. Lanjut. Setiap orang yang tetap berbuat dosa, tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Langsung ayat 9-nya. Ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Tuhan tidak berbuat dosa lagi. Tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa. Tidak dapat berbuat dosa. Karena ia lahir dari Tuhan. Ia lahir dari Tuhan. Itulah dia. Jadi kalau tadi masih sempat mikir-mikir soal, oh iya Tuhan maha baik, kasih Tuhan luar biasa, maka dia mulai mempermainkan, ingat keadilan Tuhan. Ya. Saya cuma mau kasih tahu begini. Lalu saya sudah lakukan itu on off. Saya cuma mau katakan begini. Selama engkau masih di dalam kehidupanmu, engkau masih bisa bernafas, masih bisa berpikir, masih bisa bertindak, maka Tuhan masih kasih kesempatan. Cepat-cepat minta ampun. Cepat-cepat bertobat. Cepat-cepat bertobat, berbalik dari dosamu, tinggalkan kehidupan lamamu. Sungguh-sungguh engkau menerima Tuhan. Sungguh-sungguh engkau mau dikuasai Roh Kudus. Kasih Tuhan itu yang ada di dalam hidupmu, engkau akan menguasai hati dan pikiranmu. Itu yang membuat engkau akan tidak lagi senang berbuat dosa. Sebab keadilan orang yang berseru, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Tapi ia yang melakukan kehendak Bapa. Jadi, mungkin ini coba, kayaknya ini pengen dibacain lagi ya. Ya. Di 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9, coba Bu Happy baca lagi. 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Tuhan tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Tuhan. Nah, artinya itu anak Tuhan. Ya. Ayat 8-nya, Bu. Ayat 8-nya. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Anak iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari awalnya. Ya. Untuk inilah anak Tuhan menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan itulah iblis. Kasih Kristus dalam kita. Terjawab ya. Ya. Jadi jangan Tuhan baik, Tuhan mengampuni kok. Berarti itu mencobai. Yes. Tidak boleh mencobai. Karena apa? Kalau mencobai anak iblis. Iya. Bahwa ternyata kalau walaupun sudah datang ke gereja, sudah terima perjamuan berkali-kali, bukan berarti dia lahir dari Kristus kalau dia tetap senang berbuat dosa. Oke, luar biasa sharing firman Tuhan pada hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi benar-benar menjamah hati para sahabat JTH Ministry atau siapapun yang menonton. Ya, barangkali kita juga perlu doakan untuk mereka-mereka ini. Ya, silakan. Ya, baik para sahabat sekalian, kita akan minta kekuatan daripada Tuhan supaya kasih Tuhan itu yang terus melingkupi kita dan kita tidak mempermainkan kasih Tuhan sebab ada keadilan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dan kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yeshua HaMashiach. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, buat firman yang sudah kami dengar hari ini. Ini adalah kelanjutan dari firman Tuhan yang kami dengar sebelumnya, bicara tentang kasih Tuhan. Kasih-Mu dahsyat luar biasa ya Bapa, karena kasih itu adalah Engkau sendiri. Kasih itu sudah Engkau beri kepada kami dan Engkau memerintahkan kepada kami supaya kami melakukan kasih itu Tuhan. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan juga kami diajarkan bahwa kami tidak akan pernah bisa untuk membenci saudara kami, sesama manusia, karena di dalam hidup kami ada Tuhan, ada kasih, di mana Tuhan sendiri yang memberi contoh teladan, bahwa Tuhan lebih dahulu mengasihi kami, bahkan sebelum kami bertobat, sebelum kami meminta ampun kepada Tuhan. Justru di waktu kami berbuat dosa,
Tuhan terus mengasihi kami. Dan hari ini ya Bapa, kami kembali diajar oleh firman Tuhan. Bahwa kasih Tuhan itu panjangnya, lebarnya, tingginya, dalamnya. Tidak ada yang dapat menandinginya. Bahwa kasih setia Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Namun kami diajarkan hari ini supaya kami tidak mempermainkan kasih anugerah Tuhan. Bahwa kasih Tuhan itu akan terus ada, bahkan bagi setiap orang berdosa sekalipun kasih Tuhan itu ada, tapi keadilan Tuhan juga akan berlaku di akhir selesainya kami melakukan tugas kami di dunia ini. Akan ada keadilan Tuhan, ada penghakiman daripada Tuhan, bahwa kami akan mengalami hidup kekal di dalam kerajaan-Mu atau hidup kekal dalam hukuman di neraka. Oleh karena itu Tuhan ajar kami supaya kami anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh dimerdekakan oleh kasih Tuhan itu, sehingga kami tidak lagi bisa berbuat dosa. Kalau kami semakin menyadari bahwa dalam hidup kami ada kasih Tuhan, ada Tuhan sendiri, ada Roh Kudus, maka kami tidak lagi akan menjadi pelaku-pelaku dosa, tapi kami akan menjadi pelaku-pelaku kebenaran, sehingga orang akan boleh melihat dalam diri kami ada Kristus, dalam diri kami ada Yesus, dalam diri kami ada Juru Selamat, dalam diri kami ada keselamatan. Dan biarlah dengan itu kami menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kami ditempatkan. Saksi-saksi Kristus bahwa dengan kedatangan kami, damai sejahtera Tuhan hadir, menyelamatkan, membebaskan, melepaskan orang-orang yang diikat, dibelenggu oleh dosa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap orang-orang yang menyaksikan acara ini Tuhan. Berkati dengan berkelimpahan. Berikan kepada mereka damai sejahtera, sukacita, kesehatan. Kalau mereka sedang sakit Bapa, Engkau adalah Yehova Rafa, sanggup menyembuhkan mereka. Engkau sanggup memulihkan mereka. Sanggup menghalau segala macam sakit penyakit dari tubuh mereka. Kelemahan-kelemahan tubuh kami tolak patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan, mengalami keletihan, biarlah Engkau yang menjadi kelegaan dalam hidup mereka. Kekurangan Tuhan cukupkan, bahkan Tuhan berkati berkelimpahan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Persekutukan kami kembali di dalam jam-jam berikutnya untuk boleh terus men-sharingkan firman Tuhan, men-sharingkan kasih Tuhan, sehingga kami semua, baik mereka yang mendengar dan kami yang menyampaikan, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama-Mu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Iya. Sahabat JTH, dimanapun Anda berada, jangan lupa like, share, dan subscribe ya di JTH Ministry. Ya. Dan juga sampaikan, misalkan Anda ada kepingin didoakan atau apapun, bisa tulis di kolom komentarnya. Jangan lupa dan saksikan kami di sharing-sharing firman Tuhan berikutnya. Sampai jumpa. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.